cepat atau lambat, ya, virtual ini akan jadi bagian dari kehidupan kita. Dan hari ini kita berbicara tentang metaverse. Metaverse itu tantangankah atau peluangkah bagi kita sebagai gereja? Ya, dunia metaverse ini mungkin bagi sebagian orang sudah mengenal, mungkin juga sudah ada di dalamnya, begitu ya. Salah satunya Pak Stephen, beliau sudah mulai bermain di situ, begitu ya. Tapi juga mungkin bagi sebagian orang ini sesuatu yang asli, apa sih, begitu ya. Tapi yang pasti ini merupakan kemajuan di dunia digital, gitu ya. Dan menurut saya kita perlu tahu, paling tidak mungkin kalau kita belum mempergunakan, paling tidak kita tahu sih dunia metaverse. Dan hari ini saya juga didampingi oleh Pendeta Dinka. Beliau nanti bersama-sama dengan saya untuk ya kita belajar bersama-sama sih semuanya, gitu ya. Nanti setelah saya, nanti beliau yang akan melanjutkan menggali ilmu-ilmu dari Uspen Patricia, begitu juga Bapak Stephen Tunas. Mungkin 10-15 menit ya masing-masing. Satu dari sisi analisa market gitu kan, teknologinya juga mungkin kan pasti dia nyerempet-nyerempet, dan ini sequel dari yang minggu lalu. Lalu Uspen sih. Makasih ya Uspen udah datang ini di tengah-tengah kesibukan S3 UIN. Sunan Kalijaga, Yogyakarta, luar biasa. Yang akan meninjau atau melihat, membantu kita dari perspektif analisa gereja gitu ya, terhadap fenomena metaverse ini. Gereja ini gimana ya terhadap metaverse ini? Kita juga bingung ya. Tolong dibantu ya Uspen nanti. Mungkin 10-15 menit untuk menyingkat waktu, menghemat waktu. Kita silakan dulu Pak Stephen, baru kemudian disambung Uspen Patricia, dan kita akan belajar bersama setelah itu. Silakan Pak Stephen. Kita akan bahas langsung biar nggak buang waktu. Kita akan mulai dari apa sih itu metaverse ya. Sama-sama kita belajar, karena ini boleh dibilang hal yang baru sih sebenarnya. Gitu ya. Saya juga baru mempelajarinya, jadi belum ahli banget sih sebenarnya, ya, karena memang teknologinya kan ini baru dan akan berkembang cepat di dalamnya. Senang sekali komunitas Bapak Ibu ini sudah membahas ini, bahkan bukan sekedar penggunaan teknologinya, tapi sudah akan membahas apa perannya nantinya, pengaruhnya buat gereja ke depan. Gitu ya. Ini bagus sekali, kita sudah mulai bukan saja menyikapinya, tapi kita berusaha untuk mensiasati atau bisa ikut beradaptasi di dalamnya. Kalau memang ini dalam pengamatan Bapak Ibu tidak bisa kita tolak gitu, tidak bisa kita hindarkan gitu, karena ini akan terus berjalan. Saya akan lebih banyak bahas soal apa itu metaverse dan teknologinya. Soal teologinya nanti Ibu Pendeta Patricia saja ya. Oke, kita mulai. Slideshow saya bisa kelihatan? Ya, metaverse itu rame sekarang ya. Kalau Bapak Ibu sudah nonton film Avatar dulu pernah populer, sama film Ready Player One. Kalau sudah nonton dua film ini, itulah gambaran metaverse sih sebenarnya. Atau minimal sudah main game Roblox gitu ya. Itu juga mungkin sedikit gambaran tentang metaverse. Apa sih metaverse itu? Metaverse itu asal kata meta, artinya melampaui. Verse itu artinya alam semesta. Jadi kalau kita gabungkan, arti metaverse itu adalah sebuah ruang virtual yang diciptakan sebagai versi digital dari dunia nyata. Bahkan versi digital di ruang virtual ini berisi materi-materi yang ada di ruang, yang terlihat di ruang nyata. Bahkan melampaui yang bisa kita lakukan di ruang nyata. Di ruang nyata kita harus terbang ke Singapura untuk ketemu sama orang Singapura. Di metaverse tidak. Kita masuk ke metaverse kita sudah ketemu langsung ya. Kita harus terbang ke Amerika atau ke Eropa untuk bertemu di ruang nyata.
Di metaverse ini ruang virtual yang kita sama-sama bisa ketemu, ya. Jadi teknologi yang lebih maju dibanding kita video call gitu. Video call kan bisa juga ya ketemu di ruang video call gitu ya. Nah, untuk memahami metaverse, pertama itu memahami teknologi video call tentunya ya. Itu mudah gitu video call. Sekarang enggak, kita beraktivitas dalam satu versi digital dari ruang virtual ini, kita bisa bertemu dan beraktivitas. Untuk masuk ke dalam metaverse, harus lewat platform dan pakai perangkat. Perangkat namanya VR, gitu ya. Pakai virtual reality. Jadi pakai VR, ini yang gambar ini ya seperti kacamata besar gitu ya. Untuk kita bisa lihat sesuatu 3 dimensi di dalam satu platform metaverse. Kita akan jadi satu pribadi di dalamnya yang ikut menjelajah dalam metaverse. Kita berupa avatar, gitu ya. Kita jadi avatar di sana. Avatar ini bisa kita set juga semirip muka kita, gitu ya. Semirip muka kita dan kita menjelajah. Kita bisa beraktivitas di ruang virtual tadi, kita bisa berteman di sana, berkunjung, bisa jual beli di sana, bisa beraktivitas apa saja di ruang metaverse ini, ya. Itu pengertian dan penggunaan metaverse. Lanjutnya adalah sudah muncul platform-platform untuk kita gunakan metaverse. Tapi masih ada 2 bagian besar, yang terpusat dan yang tidak terpusat, yang dibilang centralized sama decentralized. Ya, kalau yang terpusat, semua kita masuk ke satu platform milik si pemilik platform itu. Misalnya seperti kita masuk ke Fortnite atau ke Roblox, itu pemilik, kita menjelajah di situ. Tapi nanti akan berkembang, sekarang yang populer itu Decentraland. Decentraland ini kita masuk ke satu web, gitu ya, dan yang lain juga bisa masuk tanpa ada pemilik satu sentral aplikasinya, gitu ya. Jadi bebas, gitu, sangat bebas nantinya. Nah, tingkat kebebasannya sampai mana, nanti kita lihat perkembangan teknologinya ya. Kemudian, ini agak sulit untuk dipahami kalau kita belum masuk sih sebenarnya, nanti kalau kita sudah masuk lebih mudah memahaminya ya. Dia punya karakter apa di metaverse ini? Karakternya adalah persisten dibilangnya. Persisten itu terus berjalan di ruang virtual tanpa jeda. Kalau kita nggak keluar dari sana terus-menerus, sama seperti kita beraktivitas normal sih sebenarnya ya. Lanjut terus selama kita terhubung ke internetnya. Kemudian dia real time. Yang dilakukan saat itu langsung ya. Avatar kita masuk ke dunia metaverse, langsung kita berinteraksi di sana seakan nyata saat itu juga dia ya. Persis mirip video call sih sebenarnya saya bilang ya. Kemudian di metaverse juga ada fungsi-fungsi ekonomi yang bisa berlangsung, tempat jual beli, dan tentunya jual beli ini terkait pertemuan kita atau bahasan kita minggu lalu, jual belinya ini terkait cryptocurrency, karena akan bayar sana bukan pakai bawa uang rupiah ke sana atau bawa uang dolar ke sana, tapi bawa uang kripto gitu ya, koin kripto, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Jual belinya juga begitu. Nah, yang dijual belikan juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk NFT, non-fungible token, gitu ya, dijual belikan. Hak-hak cipta atau hak-hak milik di dalam ruang metaverse dibuatkan dalam bentuk NFT. NFT ini dibayar pakai uang kripto, gitu ya. Konsepnya sih begitu. Nanti akan lanjut ke sana, karena kalau tidak praktek, ini lebih sulit ya. Ini masih teorinya saja. Nah, dia juga punya karakter utama, metaverse ini jadi jembatan dengan dunia nyata. Maksudnya jembatan dengan dunia nyata, tadinya kita perlu waktu, perlu uang yang besar untuk bertemu dengan teman kita di Eropa. Sekarang lewat metaverse kita bisa langsung kapan aja jadi jembatan untuk masuk, bisa bertemu dengan teman kita di mana aja di belahan dunia. Dan ini jadi ruang terbuka bagi seluruh pengguna. Itu ruang terbuka, bisa masuk kemana aja. Itu bagi seluruh orang yang gunakan atau masuk ke dalam metaverse. Nah, tentu ini akan ada dampak-dampak positif tentu ke depannya, ya, yang kita akan bisa rasakan. Yang pertama tentu bisa berinteraksi dan bersosialisasi tanpa batas, tidak terhalang jarak, ya, tidak terhalang jarak yang sangat jauh, tapi bisa langsung masuk sama-sama dari belahan dunia manapun.
bisa menikmati semua hal yang mirip ada di dunia nyata, gitu ya. Punya pengalaman berinteraksi di ruang virtual yang seperti ada di dunia nyata. Bisa juga jadi sarana berinvestasi dan bertransaksi, gitu ya. Investasi dan transaksi juga bisa. Itu kemungkinan besar dampak-dampak positif yang akan kita jalani atau hadapi dengan menggunakan metaverse ke depan. Gitu. Masih banyak juga hal-hal positif yang baru akan kita rasakan kalau kita sudah masuk ke dalamnya, gitu ya. Nah, selain dampak-dampak positif ini, ya, kita tanpa bergerak kemana-mana bisa langsung dari rumah kita atau dari tempat kita duduk, gitu ya, kita menjelajah ke semua tempat, gitu ya, itu positifnya lah. Tapi pasti ada dampak negatif. Dampak negatif pasti ada kesenjangan ya. Kesenjangannya kan banyak nih. Apalagi konsep harus bayar dulu baru masuk. Misalnya kita harus punya uang kripto baru bisa menjelajah, gitu ya. Walaupun bisa menjelajah, nggak bisa jajan kalau nggak punya uang kripto, misalnya nggak punya NFT, gitu ya. Atau kalau game atau ini kita harus bayar untuk beli sesuatu, untuk menang sesuatu, kegiatan sesuatu, pasti ada kesenjangan. Kesenjangan di dalamnya juga tentu yang di negara maju yang internetnya cepat, lebih cepat dia masuk ke metaverse. Yang PC-nya, grafisnya lebih cepat, gitu ya, laptopnya, komputernya lebih baik, itu lebih ini, cuman nggak terlalu negatif lah kalau itu ya. Kesenjangan yang paling ini adalah tentu yang bisa menjelajah jauh dan membeli banyak, tentu yang punya uang kripto banyak kemungkinan besar ya, itu aja sih paling. Jadi nanti seperti muncul konsep kaya miskin juga di metaverse, gitu ya. Saya nggak bisa jajan, Bu Pendeta Rani bisa jajan es krim di metaverse, gitu ya. Saya bisa jauh menjelajah sampai kemana, Bu Rani bisa ke Eropa kemana, saya paling cuma sampai ke Sumatera, ini gitu ya. Karena beda itunya. Kemudian bisa terjadi juga online harassment itu antar pengguna gitu ya. Sudah ada kemarin di berita ya, ada pelecehan seksual katanya di konsep metaverse. Nah ini bisa terjadi hal-hal negatif yang ada di dunia nyata, bisa terjadi juga. Pencurian NFT, pencurian hak cipta gitu ya, juga bisa terjadi gitu. Hacking atau hackers juga masih bisa saja gitu ya. Banyak hal negatif yang bisa. Berikutnya yang negatif adalah orang karena sudah bisa ketemu kapan saja, kayak kita sekarang lah, biasanya kita meeting, ketemu ya, offline gitu kan, untuk diskusi panitia apa, sekarang kita Zoom aja, semua jadi malas bergerak, semua tak henti-hentinya pertemuan virtual, lewat Zoom, lewat Google Meet, gitu kan sekarang. Jadi orang jadi malas kemana-mana, bersosialisasi di dunia maya jadi lebih banyak daripada di dunia nyata. Padahal tentunya ada sentuhan-sentuhan kemanusiaan kalau kita bertemu langsung di dunia nyata. Itu kan beda banget sama di dunia maya. Gitu ya. Ada lagi pasti dampak-dampak negatif lain yang karena ini dibuat sebagaimana dunia nyata, pasti ada hal-hal negatif di dunia nyata yang sama persis juga untuk di dunia di metaverse nanti ya, dampak-dampak negatif yang mungkin akan kita rasakan ke depan. Tapi karena kita belum semuanya masuk, jadi belum tahu bakal lebih detail lagi seperti apa gitu ya. Ini hanya pengetahuan umum, pengetahuan awal saja buat kita. Sekarang lebih masuk ke teknologinya ya, itu pengertiannya. Kita mesti punya VR gitu ya. Kemudian masuk ke salah satu contoh saya contohkan yang saya coba adalah saya masuk ke Decentraland gitu ya. Gampang masuknya ternyata sama seperti kita install aplikasi, kemudian kita berselancar di dalamnya gitu ya. Cuman teknologinya berbeda, sudah 3 dimensi sebenarnya teknologinya ya. Ini contoh saja, ada beberapa, bukan cuma di Decentraland, tapi ada beberapa yang bisa kita masuk ya. Kemudian kita bisa masuk di sana langsung jadi member dan pakai wallet, bisa juga kita jadi tamu dulu untuk lihat-lihat, jadi guest dulu untuk masuk ke dalamnya ya. Seru juga sih, mungkin seperti Bapak Ibu main game online yang 3 dimensi, ya, yang 3 dimensi, yang persis kita nonton film Avatar sama Ready Player One, itu udah mirip juga gitu ya. Atau mungkin lebih canggih daripada dulu kita kalau di Jakarta itu ke planetarium, dipakein itu gitu ya, kayak teropong, kayak ini, ya mirip-mirip itu, jadi melihat sesuatu 3 dimensi.
Atau di Taman Mini Indonesia Indah tuh ada keong emas. Kalau kita nonton pakai kaca, pakai ini 3 dimensi, juga bisa. Di teater-teater juga kan ada film-film yang 3 dimensi ya, itu kita seperti pakai kaca yang begitu. Mungkin mirip itulah VR yang akan kita pakai untuk menjelajah. Nah, ini kita bisa pilih avatar kita, ya, kita bisa matanya belok, berkumis, atau beralisnya gimana, warna kulitnya bagaimana. Kita bisa menggambar atau membuat bentuk avatar kita. Ini mirip seperti kita bikin avatar di Facebook ya. Makanya Facebook sudah berganti grup usaha jadi Meta. Karena untuk bersiap untuk Metaverse, Facebook, Instagram, dan WhatsApp akan bersiap, sudah terhubung karena pemiliknya sama, sudah terhubung, akan bersiap menggunakan Metaverse semua. Kita setiap orang akan bikin avatar kita semirip wajah kita. Gitu ya. Nah, baru masuk ada term and condition kalau mau masuk ke dalamnya, kita harus agree gitu ya. Sama-sama kayak kita install. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada nama-nama kita dengan orang mirip kita yang kita buat gitu ya. Kemudian masuk ke dalam dunia Metaverse. Nanti ada nama-namanya, ada Bu Pendeta Rani, Pak Pendeta Dinka, Bu Pendeta Mei, kita ada nama-namanya, Bu Pendeta Patricia, dan kita bisa ngobrol di dalamnya ya. Kalau kita sudah terhubung. Kira-kira begini tampilannya. Kemudian ini teknis. Untuk geser orangnya, avatarnya itu ada tombol-tombolnya, kita tinggal geser pakai huruf A, S, D, W gitu untuk move avatar. Ya, kita bisa ada tombol-tombolnya di komputer atau di laptop untuk kita menggerakkan avatar kita dan berselancar gitu ya. Ini sangat teknis. Kemudian ini avatar kita contohnya masuk ke dalamnya gitu. Ini contohnya lagi gitu ya. Kita mau kemana, mau ke teater, ke tempat lukisan, ke tempat mana, kita boleh menggerakkan avatar kita untuk berkunjung kemana saja, gitu ya. Melihat dunia luar yang, tapi nantinya kalau platform Metaverse ini sudah dibentuk misalnya, ada bangunan ini, ada di dalam itu, melukiskan satu negara, kita berkunjung ke satu negara, seperti kita lagi berkunjung. Misalnya kita belum sempat ke Menara Eiffel, nanti lewat Metaverse kita ke Menara Eiffel, avatarnya kita gitu ya, ke Menara Eiffel. Itu konsep-konsepnya. Ini juga teknis, jadi Bapak Ibu bisa tinggal ikutin gitu ya. Nah, misalnya kita mau beli lukisannya, mau milik kita gitu ya, ini udah di NFT-kan, gitu. Kita mau belanja di galeri lukisan, ya kita harus klik lukisan tadi, kita boleh view OpenSea, kita boleh beli. Dia dijual apa tidak gitu ya, kalau nggak dijual ya enggak gitu ya. Gitu. Konsepnya sih begitu, kita bisa jajan, belanja, itu semuanya online. Kita juga bisa yang sesuatu yang sudah kita belikan ini bisa kita jual juga. Kita jual kalau harganya naik gitu, kita boleh jual juga. Ya. Ini contoh saja berselancar dan rasanya kita akan cepat ke sana ini ya, akan cepat ke Metaverse ini kalau perusahaan-perusahaan teknologi seperti Facebook, Instagram, atau apalagi kalau WA gitu ya, sudah masuk ke sana semua, ke Metaverse, kita akan lebih cepat nih. Ya. Itu saja dari saya, pengantar pengertian Metaverse dan cara masuk ke Metaverse. Selebihnya memang kita masih menunggu teknologinya ini, yang akan sangat tergantung sama kecepatan internet kita, akan sangat tergantung juga pada kecepatan PC laptop kita. Nah, yang paling penting adalah pengaturan rules and regulation oleh pemerintah nantinya. Saya belum tahu bagaimana teknisnya pemerintah mengaturnya, biar ini lebih banyak dampak positifnya tentunya daripada negatif. Nah, sehingga kalau sudah ada rules and regulation, mudah kita termasuk pribadi, individu, bahkan gereja untuk menyikapinya ke depan bagaimana, gitu kan? Pasti ada pengkajian terkait hal ini. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Salam sehat dan sukses buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Stephen Tunas atas materinya yang mengantar kita untuk dapat melihat ya, Metaverse, dan baik dari sisi pengertian, pemahaman maupun juga dari sisi perangkat teknologinya. Memang bahwa barang ini masih baru gitu ya, tetapi kita penasaran sekali karena fenomenanya begitu sangat luar biasa. Dan ini juga bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam ranah spiritualitas kita. Kenapa? Karena tadi, kalau gereja yang identik dengan
persekutuan orang-orang percaya ya, orang berkumpul, konsep-konsep yang konvensional kan gitu, bersekutu bersama-sama berjumpa lah. Sekarang berjumpanya lewat ruang virtual. Nah itu gimana ya ke depannya? Apakah gereja itu menutup diri, terbuka sepenuhnya, atau ada jalan tengah, atau ada jalan lain? Nah ini kita mau diterangi oleh seorang church analis ya. Church Future Analyst, Uspen Patricia. Ya, kita berikan kesempatan Bu Pendeta Patricia bisa memberikan kajiannya, paparannya pada pagi hari ini, dipersilakan. Mohon maaf Bu Pendeta, suaranya belum. Iya. Nah, Ya, terima kasih Pak Dinka. Sejak perkenalan tuh sudah astagfirullah karena berat sekali ya. Beban yang diberikan terkait dengan perkenalan. Tapi saya mau disclaimer dulu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih karena jangan-jangan nggak ada yang bahas soal ini ya, belum ada yang meneliti sehingga ya udahlah Petris aja begitu. Lalu saya bukan expert, cuma numpang dari teman gimana berselancar di metaverse. Teman-teman yang sekarang 2 hari lalu ya mencetuskan untuk bikin assembly youth GKI di Ignite. Jadi mereka memang sejak sebulan 2 bulan kebetulan teman sekelas sehingga tanya-tanya dan lain sebagainya, dan memang terjadi kesenjangan digital di antara kami karena mereka bertanya, emang laptop pendeta GPIB mumpuni kah? Untuk kemudian download Altspace VR, karena saya kemudian jawab kalian juga berarti nggak mumpuni karena nggak punya kacamatanya dan headsetnya sehingga pakai laptop dan lain sebagainya. Tapi ya itu fakta. Jadi melanjutkan apa yang Pak Stephen bilang bahwa akan terjadi begitu banyak kesenjangan, yang mampu yang mungkin bisa berselancar gitu. Lalu kapitalisme juga akan semakin meningkat dan lain sebagainya. Tapi saya mau memulainya juga dengan tahun 2019 kalau nggak salah, ketika TikTok akhirnya booming lagi kan. Pertama dia booming, kita bully, ada anak yang dibully dan lain sebagainya, lalu kemudian kita rame-rame TikTokan, bumerang terganti dengan TikTok untuk ice breaking gitu. Lalu ada beberapa teman seangkatan saya dan di bawah, jadi ini bicara kesenjangan digital, ternyata bukan bicara generasi, tapi ada beberapa yang kemudian bicara soal ngapain pendeta TikTokan, nggak ada wibawanya. Dewasa ini mereka lagi TikTokan kan gitu ya. Jadi ternyata ada begitu banyak hal yang kemudian bisa kita lihat, dan ini ketika Kak Anton secara khusus mengundang, lalu kemudian saya tanya beberapa orang, memang ternyata ada gambaran orang-orang tertentu untuk menghadapi atau merespons inovasi-inovasi, termasuk inovasi digital. Yang pertama, mereka memang inovator sehingga senang sekali ya teman-teman, misalnya teman-teman yang memang suka sekali dengan teknologi, punya modal dan lain sebagainya, kemudian langsung berselancar, super user begitu kata Everett Rogers. Lalu kemudian ada yang early adopters, mereka yang mungkin tidak terlalu banyak populasinya, 15%. Kalau yang pertama tadi 10%, yang 15% ini ya mungkin seperti kita-kita yang mudah mengadopsi teknologi baru, tapi juga butuh waktu begitu ya untuk ada di dalamnya. Beruntung kalau punya teman-teman yang punya, jadi bisa berselancar lewat teman dan lain sebagainya. Atau kita beruntung punya Pak Stephen yang kemudian menjelaskan detail tadi. Setidaknya kita membayangkan lah kita ada di sana. Tapi yang paling besar populasinya adalah early majority, mereka yang kemudian berselancar kalau lihat bukti dulu. Kalau ada bukti, kalau orang sudah ada di dalamnya banyak, baru ikut-ikutan. Nah ini apakah gereja kita ada di bagian yang situ? Lalu kemudian ada orang yang led majority. Ya kayak kita lah sekarang, dulu merasa bahwa YouTube atau platform digital lainnya bukan tempat untuk beribadah, ya sekarang ini menjadi tempat untuk kita
menjalankan misi gereja, juga kemudian bercakap-cakap seperti ini, yang akhirnya kemudian analisis YouTube sudah mulai berganti-ganti lagi, sehingga tidak mudah mendapatkan AdSense begitu. Kalau awal-awal kan mudah sekali, kalau sekarang aduh hitung-hitungan jam tayang dan lain sebagainya, apalagi nanti metaverse gitu. Tapi bukan berarti menyuruh kita untuk ayo cepat-cepat ke sana. Lalu kemudian ada yang memang keras kepala. Di antara 10 orang yang saya tanya, setidaknya ada 2 sampai 3 orang ya, yang kemudian merasa mau ngapain, dan itu pendeta muda juga gitu, yang kemudian bicara soal metaverse itu hal yang tidak menarik. Dan menariknya waktu saya mau mencoba tahu tentang metaverse, saya mengikuti seminar yang ternyata menyesatkan gitu ya, menyesatkan metaverse-nya gitu. Jadi biasa gitu ya, kalau kita yang laggards ini, orang-orang yang keras kepala ini, yang pasti kemudian ya memang populasinya hanya sekitar 10%, tapi cukup besar suaranya untuk bilang bahwa ini tidak baik. Tapi yang saya mau bilang di sini begini, yang mau saya sharing ya untuk kita semua, bahwa melihat hal-hal tersebut kita perlu lihat bahwa salah satu poin penting, prinsip dasar dari metaverse itu kan bicara soal virtualitas, bicara soal virtual, yang memang dalam kehidupan kita beragama sejak awalnya segala sesuatu yang virtual menjadi konsep beragama gitu. Kita menjadi orang-orang yang membayangkan berjumpa dengan Tuhan dalam doa, lalu dalam setiap hal yang kita lakukan dan laksanakan dalam kehidupan beragama. Lalu kemudian sekarang sudah tidak bisa tuh bedakan antara daring dan luring. Yang ibadah luring lah yang berjumpa dengan Tuhan, sementara daring nggak bisa begitu lagi. Ya, bicara soal tubuh juga begitu, nggak bisa lagi kita bicara soal ya karena dia nggak di tempat. Khotbah-khotbah kita kan selalu dimulai dengan sekarang ini kan gitu, yang ada di gedung gereja atau yang ada di rumah dan tempat masing-masing. Karena kita bicara soal persekutuan yang cair ya, begitu ya, di tengah-tengah dunia digital. Nah, hal-hal itu yang kemudian menjadi dasar apakah kemudian pada akhirnya kalau kita melihat fenomena teknologi baru, inovasi, dan yang ada di hati kata Pak Dinka, fenomena ini apakah kemudian kita mau belajar atau enggak? Sayangnya gitu, kita di dunia digital boro-boro bicara metaverse ya. Dalam dunia digital aja kebanyakan ibadah online kita itu stagnan kalau mau jujur. Di awal kita memang kaget, bingung, lalu cari metode, akhirnya ketemu teknologi. Lalu kemudian berusaha melakukan berbagai macam inovasi. Tapi inovasi kita berhenti dari memindahkan ibadah ritual yang ada di gereja ke ibadah online. Udah sampai situ. Hampir kalau nggak mau dibilang semua, sebagian besar ibadah-ibadah GPIB adalah bentuk ibadah yang dilaksanakan secara tatap muka yang dulu sebelum pandemi, dipindah aja, kemasannya aja yang berganti. Memang ada beberapa gereja yang berkembangnya, bertumbuh bahkan di dunia digital, lalu kemudian dengan konten-konten yang membuat orang berpikir berselancar di sana. Jadi sebelum bicara sampai pada ini ancaman atau peluang, yang menarik hari Sabtu kemarin begitu, saya ikuti pertemuan seperti ini punyanya Majapahit begitu ya. Mereka orang-orang yang senang dengan budaya, lalu kemudian sejarah, mau merencanakan membangun Majapahit di metaverse. Konsepnya menarik. Sambil kemudian membayangkan, nggak perlu takut kalau mau bicara spiritualitas, lalu kita masih belum kemas eklesiologinya. Ini peluang juga bagi gereja untuk misalnya ngajar katekisasi, bicara sejarah agama, ya meskipun butuh modal ya untuk bangun, tapi ngebayangin apa yang dilakukan oleh mereka itu kan, mereka sedang tidak membangun di dunia nyata, tapi berusaha untuk mengenalkan sejarah ke anak-anak sekarang ini, memberi alternatif pilihan lah. Untuk kemudian anak-anak sekarang juga tahu siapa raja dan lain sebagainya, bentuk model model bangunannya zaman dulu, pakaiannya zaman dulu. Nah benar Bu Pendeta Mei bilang
dunia PL kayak apa, bicara sejarah gereja mereka, jadi kita bisa masuk ke sana. Jadi nggak melulu bahwa ketika ini mengancam eklesiologinya kita gitu ya. Kita harus berpikir teologinya, tapi kita bisa manfaatkan waktu-waktu ini untuk peluang-peluang menghadirkan hal-hal tersebut juga bagi anak-anak muda. Kemarin ketika DGP awal-awal bikin EG Live, saya tanya mereka, bisa nggak kakak-kakak bikin Meta Youth? Supaya teman-teman, ya siapa tahu ya, itu juga mendatangkan, ketika kita bicara wacana ini kan, siapa tahu generasi muda juga punya, mereka sudah di sana, tapi kitanya yang nggak tahu, sehingga kita bisa mengakomodasi mereka untuk memikirkan konsep-konsep yang menarik. Yang pasti begini, kalau bicara ancaman, tantangan itu ada. Karena gereja juga harus mengajarkan konsep dasar terkait dengan dunia digital. Belum semua kita yang berselancar di dunia digital juga paham dan menerima perkembangan dengan lebih tenang begitu, lebih santai. Kita masih kayak Thomas yang butuh bukti, nanti orang lain udah berhasil dulu, baru kemudian iya kita nggak bikin itu padahal kita udah ngomong itu. Kayak SJ bikin ini aja tuh banyak yang masih ngapain sih gitu ya, ngapain bicara yang begini-begini, kita belum urus, ngapain bicara dunia yang belum jadi, ini kan belum jadi nih, nanti ini memang bangunan yang, ini cara Mark Zuckerberg bertahan ya, kesian dia. Facebook sudah mulai turun, nggak ada iklan-iklan masuk, ya dia bangun Meta. Tapi ini ada terjadi persaingan lagi gitu ya, antara Mark Zuckerberg juga nanti Microsoft bersaing dan lain-lain untuk sampai nanti yang punya metaverse. Tapi kita perlu mikirin ini peluang bagi kita karena sejak awal gereja juga hadir melalui media. Tulisan kan begitu ya. Zaman dulu ayat-ayat firman Tuhan itu disampaikan melalui tulisan, itu media. Ketika mesin percetakan hadir, gereja cetak Alkitab, itu berarti kan gereja juga punya inovasi yang tinggi untuk hal-hal yang demikian. Masa kita di zaman modern tidak mau masuk ke dalamnya, sambil kemudian memang mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar berteologi. Yang pasti teologi dan teknologi punya kaitan yang sangat dasar. Dan tiap gereja di sepanjang sejarahnya, kata Hans Kung, punya cara bergerejanya kan begitu ya. Sejarah memengaruhi gereja untuk berteori dan mempraktekkan apa yang dipahaminya. Dan sebaiknya kita sebagai gereja, khususnya GPIB, juga jangan langsung antipati dulu. Lihat ini sebagai peluang. Nggak harus gitu ya, nggak harus kemudian kita bicara soal, ya karena ini bukan bicara soal karena gereja lain sudah ada, atau karena DJ Soto sudah baptis di metaverse church-nya gitu ya, virtual church-nya. Tapi ini bicara soal bagaimana kita tanggap, mempersiapkan diri. Karena mau tidak mau, warga gereja kita akan ke sana. Mau tidak mau mereka akan coba. Kalau kita nggak mempersiapkan eklesiologi kita, teman-teman itu kan berhasil yang Ignite GKI karena mereka memaparkan eklesiologinya. Gereja kita gede banget soalnya. Memang butuh modal gede untuk bikin ini, tapi gereja kita gede banget. Sampai kalau untuk perubahan-perubahan memang agak sulit ya untuk gereja-gereja yang sudah gede, sudah mainstream untuk berubah. Tapi untuk gereja-gereja yang berproses, mereka akan melihat ini sebagai peluang yang baik. Nah, tinggal kita menentukan pilihan. Kan itu pertanyaannya, ancaman atau peluang. Ini peluang yang baik. Tinggal kemudian bagaimana kita mengatur, karena ada banyak hal-hal yang ada banyak, saya ke distract nih dengan chatting, sorry ya, dengan room chat. Tapi ada banyak hal-hal yang menarik yang bisa kemudian kita bangun bersama sehingga relasi itu terus ada. Hasil riset, bilangan research kan gitu. Yang hilang dari gereja itu relasinya gitu. Jadi ini bukan perkara medianya, tapi bagaimana relasi mau kita terus bangun seturut dengan perkembangan zaman. Sekarang kan orang tua nggak bisa protes anak-anak nge-game terus. Karena ternyata dari game ada banyak pengetahuan dan mereka bisa menghasilkan uang juga. Ya kalau berhasil. Tapi mereka perlu disadarkan bahwa nggak semua gamers itu juga berhasil. Gitu ya. Jadi itu tugas kita bersama. Gereja untuk melihat metaverse ini sebagai peluang baru sekaligus tidak
menutup diri pada akan ada banyak sekali kesenjangan, akan ada banyak sekali yang kemudian apalagi Indonesia ya, jangankan 5G, di Blitar aja ini masih internet connection is unstable, aduhai. Itu terus-menerus terjadi. Tapi kalau sudah jadi, ya berarti kita harus siap juga untuk kemudian hadir di sana. Nggak cuma tampil kan, yang penting hadir katanya. Gitu sih, mungkin itu yang bisa saya sharing dulu ya. Mungkin bisa kita bercakap-cakap di diskusi. Terima kasih Pak Pendika, Dinka dan Bu Rani. Iya, terima kasih Pendeta Petris. Panggil Ibu jadi kelihatan makin tua saya. Dari pemaparan Pendeta Petris tadi, kita melihat bahwa sebenarnya metaverse ini, dunia metaverse ini bukan sebuah tantangan, bukan sebuah ancaman ya, tapi peluang yang menantang kita sebenarnya. Peluang menantang kita untuk justru kita mempergunakan media ini untuk kita lebih memperkenalkan ya, teologi kita gitu. Bukan teologi ya, tapi memperkenalkan siapa kekristenan lah ya. Misalnya tadi kalau saya malah melihat mengajarkan anak-anak sekolah minggu di dunia metaverse itu, saya pikir jauh lebih menarik kayaknya gitu ya. Anak-anak akan lebih merasa bahwa mereka ada di dalamnya. Gitu. Katekisasi juga, sehingga meski mungkin pengajar melihat ada monoton dalam hal mengajar, tapi ketika mereka bisa masuk ke dalam dunia metaverse itu lebih bervariasi dan menjadi salah satu alternatif pilihan memang untuk, saya pikir bukan alternatif pilihan lagi, tapi bagaimana kita memang bisa harus mempergunakan media ini untuk kita bisa berkembang di dalamnya. Gitu. Sebetulnya begini, saya juga pun berpikir bahwa memang bagaimana ya menyikapi metaverse ini ya. Waktu saya kuliah, saya sempat baca sebuah buku, saya sudah nggak tahu lagi siapa penulisnya dan apa judulnya, tapi yang saya ingat adalah dalam buku itu dijelaskan tantangan budaya adalah begini. Kalau dia cepat merespon sebuah perubahan, dia punya resiko untuk keliru. Tetapi ketika sebuah budaya lambat merespon sebuah perubahan, dia punya resiko terlambat. Jadi benar yang dikatakan tadi Bu Petris. Ini persoalannya adalah begitu. Bahwa pilihannya adalah mengambil resiko atau menjadi pengamat lebih dulu dengan kemungkinan bahwa ya tertinggal begitu. Nah, kalaupun kita mau mengambil pilihan bahwa memang menanggapi perubahan itu harus cepat, yang artinya ada resiko, maka mungkin cara meminimalisasinya adalah dengan memperhitungkan resiko-resiko itu. Nah, mungkin yang saya mau sampaikan begini. Dalam dunia ekonomi ada istilah bahwa strategi ekonomi itu ada strategi laut merah dan strategi laut biru. Samudra merah, samudra biru, red ocean and blue ocean. Kalau red ocean itu ya strategi menyaingi apa yang sudah ada. Aqua disaingi dengan apa ya? Ya itulah Cleo segala macam. Tapi kalau bicara tentang blue ocean adalah membuka pasar yang baru yang tidak ada pesaingnya lebih dahulu. Nah, pertanyaan yang mungkin perlu kita gumuli sekarang adalah metaverse ini apa sebetulnya? Apakah sebetulnya adalah bagian dari blue ocean? Sebuah upaya membuka ruang pasar baru yang dimana pasar yang lama sudah penuh ini dengan berbagai pesaing-pesaing dengan berbagai itu, sehingga ini cuma ruang membuka pasar baru begitu. Sama seperti dulu ketika pasar sudah penuh, Aqua tiba-tiba punya ide menjual air mineral begitu. Sehingga kemudian karena dia yang berani, maka semua air mineral sekarang orang cenderung panggilnya Aqua, walaupun apapun namanya. Tetapi itu kan intinya pertanyaannya begini, apakah kemudian bicara metaverse sebetulnya pada dasarnya kita cuma bicara ekonomi, bicara keuntungan begitu. Sehingga ketika bicara ekonomi saja, apakah di mana ruang-ruang kehidupan yang lain, nilai-nilai kehidupan yang lain sebetulnya ada di dalam metaverse? Apakah semuanya itu hanya sebagai penunjang atau pembenaran atas hal yang paling mendasar itu, mengejar ekonomi begitu. Itu juga patut kita kritisi. Kedua, betul yang tadi sangat berkali-kali sudah ditekankan soal kesenjangan.
Kesenjangan ini memang patut juga kita pertimbangkan, apalagi sebagai gereja yang kalau mengikut dalam Injil Matius kan bicara apa yang kamu lakukan kepada yang terkecil, bukan yang terbesar, kepada yang terkecil di antara kamu. Sehingga kemudian bagaimana metaverse bicara tentang yang terkecil ketika misalnya, seperti tadi dikatakan Pak Stephen Tunas saja sudah mengatakan, untuk masuk metaverse saja, sama Pendeta Patris tadi sudah katakan, butuh laptop yang mumpuni, yang artinya bicara harga. Atau bicara yang lebih sederhana lagi, kita tahu ya, tahun lalu sudah ada pengumuman, WhatsApp saja katanya sudah tidak lagi melayani Android untuk kelas sekian-sekian. Berarti ada pembatasan di situ. Ada pembatasan di mana yang tidak mengikuti itu tidak bisa ikut lagi. Problemnya adalah sejauh mana kehidupan dunia ini memungkinkan semua orang bisa mencapai yang layak itu. Mungkin nggak tahu benar apa enggak ya, saya mungkin teringat karena beberapa lalu saya juga ikut sebuah webinar soal teologi keadilannya John Rawls, di mana etika keadilannya John Rawls, di mana menurut John Rawls yang adil itu bukan cuma soal kesempatan, tapi yang adil itu juga adalah bagaimana semua orang punya peluang yang sama untuk mencapai kesempatan yang sama, karena titik berangkat setiap orang tidak sama. Bahwa ada bos, oke, semua anak-anak mendapatkan gratis sekolah, tapi kan anak yang punya orang tuanya kecukupan pasti akan berbeda situasinya dengan anak-anak yang setelah pulang sekolah dia harus masih bantu ibunya bekerja. Artinya titik berangkatnya sudah beda. Lalu metaverse ini bagaimana? Lalu gereja bagaimana kemudian ketika memanfaatkan metaverse ini? Apakah kemudian hanya berpikir, ini ruang pasar baru, tapi kemudian apakah meninggalkan pasar yang lama yang sebetulnya kalau Yesus kata orang miskin selalu ada di antara kamu, kan begitu. Itu mau gimana kita bicaranya? Sehingga kemudian jangan sampai terjadi, dulu karena saya kuliahnya skripsinya asal-asalan mau ngambil soal budaya, tapi kemudian ya nggak jelas lah, yang penting bisa lulus. Ada satu buku yang saya baca soal budaya di Inggris. Di Inggris itu katanya dulu ada budaya tinggi, ada budaya rendah, budaya bangsawan, budaya rakyat. Tetapi kemudian ketika kelas pekerja masuk, berkembang, budaya ini dihancur. Karena ada kelas pekerja yang kemudian menyebabkan tidak ada pemisahan ini jadi dihancurkan oleh budaya kelas menengah. Tetapi apakah metaverse ini akan kembali mengembalikan, ya itu lagi, pemecahan itu. Ada budaya teknologi tinggi, orang-orang metaverse, ada budaya orang-orang yang tidak mengerti teknologi. Saya ingat tuh ada filmnya siapa, saya lupa namanya, tentang dunia di bawah, ada dunia satelit, yang di bawah orang-orang yang tidak punya kemungkinan, tidak memenuhi syarat, sehingga hidup dalam kesulitan, tapi di dunia yang satelit itu, teknologi sudah membuat mereka punya kenyamanan dengan teknologi yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Dan yang terakhir, saya ingat kalau bicara film yang paling menarik saya tentang metaverse justru adalah The Matrix series. Dulu, The Matrix series. Dan yang menarik dari film itu justru adalah visinya yang menyeramkan itu, bahwa ternyata yang di metaverse itu terjadi justru dengan menjadikan manusia di dalam dunia real sebagai sumber tenaganya begitu. Sehingga kemudian saya tertarik ketika di dalam film itu salah satu tokoh yang menjadi pengkhianat, yang semula menjadi rekan tapi pengkhianat, dia mengatakan begini, saya tahu di dunia ini makanan ini sebuah rekayasa, minuman ini sebuah rekayasa, ini bukan asli, tapi saya memilih untuk menikmatinya ini. Nah, jangan-jangan juga metaverse nanti membuat kita begitu, bahwa karena sudah menikmati yang ada di dunia virtual itu, kita merasa itu yang paling bagus begitu, sehingga melupakan yang di dunia real. Itu sih menurut saya tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ketika kita mulai dari NFT, terima kasih ya Bu Ustazah dan Bung Jason, diskusi santai, tapi buat saya ini menarik ya. Kalau dalam kajian sosial ini satu bentuk, jadi metaverse ini menjadi sebuah gagasan yang kontemporer gitu ya, dan kita ada pada dunia simulakra gitu ya, bahwa disebut sebagai simulakra, ada simulasi dari apa yang real kemudian dibentuk sedemikian rupa supaya di dunia atau gagasan yang baru ini, yang real itu seolah-olah juga terjadi begitu ya. Dan sebetulnya kita nggak asing dengan yang ini gitu.
Tadi sudah dimulai dengan Pendeta Petrus, menurut saya tanggapannya ya, sudah dimulai dengan pendapat Pendeta Petrus tadi katakan bahwa streaming kita gitu ya, seperti apapun konsepnya gitu kan, itu kan menjadi ide yang paling sederhana yang menolong kita untuk memahami bahwa yang biasa kita lakukan secara fisikal itu gitu kan, sekarang kita lakukan dalam yang digital. Memindahkan, pakai kata memindahkan tadi ya, bahwa yang dipindahkan itu seolah-olah dari ibadah yang biasa di gedung gereja, dan ibadahnya masih di gedung gereja, gitu kan, cuma di syutingnya kemudian pakai teknologi dan lain sebagainya. Tapi bahwa yang real ini kemudian dipindahkan ke digital. Sebetulnya nggak asing buat kita. Yang asing buat kita ini kan karena kita nggak tahu. Kita nggak paham. Jangankan untuk menuju metaverse ini, sedangkan untuk etika pelayanan streaming saja belum kita bangun begitu ya. Kita beribadah hari Minggu, tapi bisa jadi sambil cuci piring, sambil makan, sambil jalan-jalan, sambil masak mungkin. Jadi etika menonton saja, etika mengikuti ibadah hari Minggu saja belum terbangun begitu ya, bahwa orang bisa menyelenggarakan atau mengikuti ibadah, tapi mentally, spiritually nggak terbangun karena dianggap sama kayak nonton Netflix begitu loh. Nah, ini kan persoalan. Nah, saya pikir bahwa menurut saya metaverse itu menjadi tantangan tentu saja, karena yang ibadah minggu saja belum selesai, kita bangun etikanya gitu ya, kita bangun spiritualitas digitalnya. Nah, ini bisa ada yang mau nulis, silakan nih, spiritualitas digital nih, siapa tahu ada yang mau nulis ya, spiritualitas digitalnya belum kita bangun, dan metaverse menjadi preferensi gitu ya, prefer. Saya pakai kata preferensi karena mengingat tadi Bung Satya katakan bahwa ini terjadi gap. Tadi Bung Stephen juga bilang ada gap, kesenjangan, benar ada kesenjangan. Tapi yang namanya preferensi itu memang tidak selalu tersedia bagi semua, gitu kan ya. Benar bahwa pada akhirnya yang bisa join di metaverse adalah mereka yang pastinya ada modal. Itu sudah pasti gitu, sudah pasti ada modal. Jadi kalau kita lihat kan berarti kita ada panggilan, meluaskan panggilan dalam konteks yang beragam sekarang. Tidak kita tinggalkan yang konvensional, tapi mau tidak mau kita juga mesti perhatikan bahwa yang kecil itu memang modalnya besar ya, tapi yang kecil itu ada prefer untuk memilih yang metaverse. Nah, ini kan juga nggak bisa kita tinggalkan begitu loh. Kalaupun sekarang kita bilang bahwa anak-anak muda prefer ke metaverse gitu ya, kayaknya sekarang banyak senior juga main Roblox loh. Begitu. Ketika kita katakan bahwa lansia nggak akan bisa ngikutin ritme modernitas, enggak tuh gitu. Banyak yang senior sekarang sangat menguasai, nggak kebayang gitu kan, bapakku yang umurnya 75 tahun gitu kan ternyata user, kita kan pada level user ya, paling nggak user gitu, tapi kita mau lihat bahwa preferensi ini nanti menurut saya nggak akan hanya dipilih oleh yang muda begitu ya. Sekarang problem kita adalah uang, modal, kan mahal. Tapi biasanya begitu ya, saya nggak tahu, saya mau tanya Pak Stephen. Pak, ketika ini kemudian mengglobal, nah gitu kan, kan biasanya kalau sudah demand-nya tinggi Pak, barang itu jadi murah. Dan jadi pada satu sisi benarkah dugaan saya bahwa sekarang ini menjadi mahal karena barangnya sedikit, tapi someday somehow, jadi menurut saya kita mesti siapin sekarang nggak ini Pendeta Petrus ya. Memang ini sesuatu yang asing, tapi kita mesti bahas sekarang karena 10 tahun lagi kita bisa duga bahwa ketika demand-nya tinggi, jadi modal-modal itu atau perangkat yang kita butuhkan itu masih akan menjadi murah. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman? Itu saja sih dulu. Oke, terima kasih. Jadi dari Pendeta Satya tadi, untuk Pendeta Patrice dan Pak Stephen, ini bagaimana nih? Apakah pada akhirnya tidak terjadi kesenjangan gitu ya, ketidakadilan gitu kan? Tadi padahal sebenarnya saya sudah dengar sih ada metaverse ini menjadi media alternatif seperti yang disampaikan Pendeta Patrice ya. Tapi mungkin ini perlu ditajamkan lagi.
penjelasannya apakah memang benar apa yang ditakutkan oleh penanya tadi adalah kita pada akhirnya meninggalkan sebagian besar mereka yang tidak tahu tentang dunia metaverse, lalu kita memfasilitasi mereka-mereka yang paham, lalu mereka-mereka yang banyak dananya di situ, gitu ya. Lalu dari Pendeta Melani adalah bagaimana sih seharusnya kita beretika dalam pelayanan di dunia metaverse, gitu. Lalu tentang spiritualitas digital, lalu kemudian untuk Pak Stephen, apa benar nih Pak, kalau kita mengacu kepada konsep ekonomi gitu ya, prinsip ekonomi, bahwa suatu saat ketika begitu banyak permintaan, maka bisa jadi biaya untuk kita bisa menjelajah di dunia metaverse itu menjadi murah. Monggo silakan Pendeta Petrus sama Pak Stephen. Jadi karena tadi saya bilang di awal, sudah disclaimer juga seperti Ibu Pendeta, saya bahasnya lebih banyak sisi teknologinya, sisi ekonominya ya, daripada sisi teologinya. Walaupun kata teknologi dan kata teologi mirip-mirip ya. Teknologi, teologi gitu ya. Agak mirip. Tapi begini, kalau dari sisi teknologi, kita tidak perlu jauh bahas soal kesenjangan. Kenapa? Karena di dunia nyata kesenjangan memang sudah terjadi dan lebih parah. Orang yang kurang mampu nggak bisa ke Eropa kan? Gitu ya, butuh uang puluhan juta untuk ke Eropa. Orang yang kita anggap tadinya kurang mampu itu bisa ke Eropa lewat metaverse. Jauh lebih murah biayanya. Jadi konsepnya adalah teknologi itu dibuat untuk memudahkan hidup manusia. Sebenarnya konsepnya itu. Kalau kemudian di dalamnya ada efek samping, ada pengaruh-pengaruh yang dalam tanda petik negatif, itu nggak bisa kita pungkiri. Di dunia nyata juga ada. Persis seperti menggunakan pisau untuk membantu hidup kita atau untuk menyakiti orang, kan gitu ya. Untuk memotong daging, memotong bumbu, memotong apapun yang memudahkan hidup kita, atau untuk melukai orang gitu ya. Jadi teknologi pun sama, metaverse pun sama. Ini akan memudahkan hidup kita kalau dari sisi teknologi saya lihat ya. Dari sisi ekonomi juga akan memudahkan kita untuk berjual beli. Bagi yang ahli juga memudahkan untuk dapat income, karena bisa berjualan sebuah karya secara digital meliputi seluruh orang. Ya, konsep melelang lukisan yang harus datang ke ruang pameran, sekarang kita bisa ikut pameran di Eropa dan Amerika lewat metaverse dan menjual NFT kita, karya-karya kita kan gitu, dan kita dapat uang, misalnya begitu ya. Dan nggak harus pendidikan tinggi-tinggi banget kan, yang penting hobi dan menggeluti. Si Ghazali sudah membuktikannya, dia belum lulus kuliah, dia sudah dapat 1 miliar lebih, begitu ya. Dan dia terus berkarya lewat NFT-nya, gitu ya. Nah, itu konsep-konsep ekonomi dan teknologi. Nah, efek sampingnya itu yang nantinya pasti akan berusaha dieliminir, dikurangi efek-efek samping tadi. Tentu kita sekarang yang pakai internet, yang pakai WA, kemudian kita punya teknologi, nggak cuma dipakai oleh presiden dan menteri dan para pejabat dan orang kaya kan, para tukang-tukang apapun juga pakai WA juga untuk memudahkan hidupnya. Gitu. Jadi teknologi ini akan menyambung Pak Pendeta Satya tadi, Tagaul, bagus sekali penjelasan Pak Pendeta, luar biasa juga menurut saya ya. Ada konsep-konsep teknologi yang memang nggak bisa kita cegah, karena itu diciptakan untuk memudahkan hidup kita. Yang bahkan dulu waktu kita nonton film Matrix, Ready Player One, Avatar, gitu ya, kita hanya bisa membayangkan suatu saat bisa terjadi nggak? Nah, metaverse sekarang mewujudkannya, gitu kan? Dan ternyata memang bisa terjadi, gitu. Konsep itu ternyata bisa terjadi, sesuatu yang cuma kita bayangkan. Mungkin sama seperti orang 100-200 tahun lalu membayangkan bisa terbang, lewat ada pesawat terbang, gitu kan? Ternyata bisa loh kita terbang dengan pesawat terbang dan dengan helikopter, gitu kan? Itu zaman dulu nggak mungkin kebayang, gitu kan? Teknologi WiFi zaman dulu nggak kebayang, kita masih pakai telepon, Telkom harus tarik kabel dulu ke rumah kita, dan pesawat telepon itu nyala, gitu. Dan teknologi WiFi memudahkan nggak pakai kabel ternyata. Nah, itu dari sisi konsep teknologi. Dari sisi ekonomi, benar Bu Pendeta Mei, kalau nanti dia sudah banyak yang menggunakan, ini akan sangat murah menurut saya. Ya, masuk ke metaverse ini akan sangat murah. Bahkan perangkat-perangkatnya juga kalau sudah produksi massal,
akan sangat murah juga gitu ya menurut saya. Bahkan untuk masuk mungkin saja banyak yang gratis kecuali kita mau belanja-belanja di dalam ruang virtual metaverse tadi. Nah, kalau pilihan berbelanja kan sama kayak kita ke mall. Silakan saja kita mau jajan yang murah boleh, mau jajan yang mahal boleh. Jadi kesenjangannya akan tereduksi menurut saya dengan sendirinya. Justru akan memudahkan orang menjelajah ke berbagai tempat yang tidak pernah dia lihat, yang mungkin cuma lihatnya di film. Sekarang seakan-akan kita lihat nyata lewat teknologi VR, lewat metaverse ini. Gitu. Yang terakhir, soal teologi. Apakah kita yang cepat merespon ini akan melakukan banyak kesalahan, atau kita menunggu saja sudah ini baru, ini memang pilihannya ada di kita. Gitu. Kalau secara individu-individu ya mudah sekali sebenarnya kita langsung mengikutinya. Tapi kalau berhubungan dengan organisasi dan lembaga, itu kan ada political will, itu kan ada kesepakatan bersama. Bahkan kalau di gereja kita ada persidangannya, gitu ya. Jadi lebih tepat adalah secara individu-individu dulu kita memahaminya secara benar, menggunakannya untuk keperluan yang benar, mensosialisasikan dengan keperluan benar, persis yang dilakukan oleh KSJ ini salah satu bentuk sosialisasinya. Baru kita akan ke step berikutnya, akan ke langkah berikutnya. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi dari sisi teknologi dan ekonominya menurut saya bagus sekali. Apakah nanti dari sisi teologi kita akan juga melakukannya persis penjelasan tadi Bu Pendeta Patricia, Pak Pendeta Satya, Bu Pendeta Mei, dan Pendeta Rani. Dulu juga kita nggak kebayangkan ibadah online ya. Dan justru sekarang kita harus urus etikanya. Apakah kita tetap berpakaian yang sama di depan laptop, atau kita sambil ngemil, atau kita sambil ngobrol, karena mute gitu ya, dimatikan speakernya, atau bahkan kita sambil masak gitu ya. Sambil ini tadi Bu Pendeta Mei bilang, tergantung kita memang menggunakan teknologi untuk hal-hal yang baik, memudahkan hidup kita, membuat kita dapat income, membuat kita dapat teman, membuat kita bisa melakukan banyak hal gitu ya, dengan hal-hal yang baik. Jangan menggunakannya untuk hal-hal yang buruk tentunya. Ini yang perlu kita sosialisasikan secara umum ke kalangan gereja gitu ya, anak-anak muda di gereja gitu. Itu sih dari saya paling singkatnya begitu Bu Pendeta Rani dan Pak Pendeta Dinka. Nanti yang panjang dari Bu Pendeta Patricia. Ya. Terima kasih Pak Dinka. Silakan Pendeta Patricia. Padahal sengaja Pak Stephen duluan supaya nggak panjang-panjang ya. Iya. Terima kasih. Tanggapannya baik sekali ya Bang Satya, dan apa yang disampaikan itu juga memang namanya virtual reality ya, bahwa apa yang baik di kehidupan nyata dia akan ada di ruang virtual juga, apa yang buruk di kehidupan nyata juga dia akan ada di sana. Jadi prinsipnya demikian. Jadi memang no one left behind itu kan jadi idealismenya kita semua, pengennya gitu. Gereja pengennya gitu, tapi sampai saat ini pun nggak ada metaverse, kita tetap meninggalkan orang-orang tertentu di belakang. Itu realitasnya. Tapi kita berusaha untuk ada dan merangkul semua orang. Itu tugasnya gereja. Jadi memang betul orang miskin tetap ada padamu. Bahkan sebelum metaverse jadi juga kita merasa miskin banget. Ini ngomongin ini aja tuh udah langsung, jangankan masuk, udah senjang banget sudah memang. Tapi itu realitasnya, itu faktanya. Tapi kalau kita hanya berhenti di sana, berarti kita juga akan membiarkan orang-orang tertentu untuk kemudian hadir dan berselancar dalam pemahamannya sendiri. Kalau tadi belum ada virtual church kan berarti ada yang kosong di metaverse misalnya. Namanya kan dunia yang melampaui katanya gitu ya, alam semesta kan harus banyak semua aspek kalau bisa ada di sana, termasuk kehadiran gereja. Tapi untuk sampai ke sana memang benar prinsip-prinsip dasar ini perlu ditentukan. Ibadah online kita pun kalau bicara soal nanti gimana ya hak cipta dan lain sebagainya, bahkan sampai saat ini coba cek deh ke tim multimedia gereja kita masing-masing, pasti kena copyright untuk lagu-lagu kita. Karena saat teduh pasti pakai lagu-lagu orang tanpa kemudian menyertakannya di awal persiapan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak kemudian terjun di dalamnya, ya kita nggak akan pernah tahu apa-apa. Jadi kalau saya yang ditanya, saya lebih memilih untuk keliru
Ya manusia kan tempatnya salah ya, kan gitu ya. Saya lebih memilih untuk keliru daripada nggak mencoba sesuatu yang baru untuk perubahan yang lebih baik. Bukankah perubahan itu kan niscaya ya, tiap hal pasti berubah. Apa yang Pendeta Mei sampaikan itu juga benar, bahwa nanti satu saat dia akan murah kok. Tapi memang 10 tahun lagi gitu. Kalau kita nggak berproses sekarang kan, dulu kan internet juga gitu. Dia akan murah gitu, tapi ya lama prosesnya. Handphone juga gitu. Dia akan murah tapi lama misalnya sifatnya. Dan sebenarnya kita punya wadah yang baik. Mudah-mudahan ini bisa jadi ya awal-awal untuk program dan lain sebagainya. Diwacanakan saja dulu sosialisasi pembahasan-pembahasan seperti ini ketika KSJ mulai kan. Nah ini tersounding ya ke gereja, ini para petinggi-petinggi ini ya, orang-orang yang tersohor di gereja yang kita cintai. Nah itu kan baik supaya kemudian gereja disentil dengan situasi yang ada. Kita nggak bisa berpuas diri saja dengan hal-hal baru, dan kayaknya perubahan itu serba cepat. Bukan berarti gegabah, enggak. Tapi kita bersama-sama mempersiapkan diri. Gereja kita kan senangnya itu ya, sosialisasi, konsolidasi, dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, ini juga jadi topik. Supaya jangan kemudian kita jadi penonton saja akhirnya. Lalu gigit jari nantinya. Ya memang nanti kita akan, kalau misalnya itu akan jadi dunia semua orang, ya kita akan ada di dalamnya, tapi akhirnya kita nggak punya dasar apa-apa. Bisa jadi kita hanya ikut-ikutan seperti saat ini. Ya pasti semua punya dasar ya, tapi kan setidaknya ada banyak hal yang ternyata kita nggak paham. Ternyata kayak minggu lalu saya ikut Pak Stephen juga gitu, gambar pun harusnya disertakan sumbernya, dan sekarang banyak pembicara sudah aware dengan hal tersebut. Dan itu baik, itu baik. Tapi kan banyak pembicara juga di gereja kan yang nggak aware dengan hal tersebut gitu. Kalau kita nggak terjun, kalau Kak Satya bilang ini blue ocean kah, persaingan antar produk kah, itu tinggal bagaimana kita memaknainya sih. Gereja pasti juga ada kaitannya dengan ekonomi, makanya di bidang 5 ada pembangunan ekonomi gereja kan. Jadi maksud saya tuh sebenarnya sederhananya nggak usah anti-anti amat, tapi sambil juga mengamati dan menyesuaikan diri untuk ada di dalamnya. Mungkin itu tanggapannya ya, karena penanggap ini sudah memberi dasar-dasar yang luar biasa sebenarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stephen, Uspen Petris. Kita di sini kan ruang belajar, jadi kita sama-sama saling memperkaya satu sama lain, dan kita betul-betul ya, diingatkan, termasuk juga dikuatkan menghadapi fenomena ini, gitu, bahwa tadi ini apakah pisau, atau yang di sisi lain dikatakan apakah ini pisau ini harus digunakan seperti apa. Lalu kemudian Bu Petris bilang bahwa ya pasti juga ada aspek atau faktor ekonominya, tetapi juga jangan anti-anti amat, namun juga jangan gegabah. Itu sangat menarik menurut saya, prinsip yang harus kita pegang supaya kita juga jangan hanya jadi penonton gitu ya. Karena menurut saya juga ada juga yang potensi kita meninggalkan orang kalau fenomena ini kita biarkan begitu saja berlalu, karena ada orang-orang juga bagian dari kita, keluarga besar gereja kita yang ternyata ada di situ. Nah, kalau ditangkap oleh yang lain kan menurut saya agak sayang. Ini yang tadi saya katakan kepada Pendeta Mei, konsep tentang peri-peri juga mungkin digugat ya dengan adanya metaverse ini. Ya, peri-peri itu sekarang di mana ya? Pinggiran itu sekarang ada di mana? Itu menggugat juga menurut saya. Ini ada satu penanya atau penanggap lagi dari Pendeta Eric Edward Hetaria. Bung Eric. Unik ya, sementara dunia sudah berbicara mengenai artificial intelligence, kita masih kembali ke ritual seremonial. Warisan ritual seremonial. Saya tertarik dengan statementnya dari Pendeta Setia itu. Saya suka Matrix ya, trilogi Matrix. Pertama kali saya nonton Matrix yang pertama, itu saya melihat bahwa di situ ada dunia idenya Plato. Kemudian bicara mengenai teologi. Ya, ada Trinity, Tritunggal, Neo pengikut yang setia, Morpheus dan sebagainya. Saya perhatikan, saya interpretasikan itu setiap nama. Oh, ini jalan hidup. Saya pertama hanya berbicara menafsirkan seperti itu. Begitu masuk Matrix yang kedua, saya bisa lihat, oh di situ ada karma, ada Konfutse. Tapi begitu masuk ke Matrix yang ketiga, Matrix Reloaded, saya baru bisa lihat benang merahnya.
Bahwa yang pertama itu bukan soal dunia ide. Bahwa ketika kita sudah hidup di dalam dunia virtual, ya, dunia virtual seperti itulah nanti kehidupan di dunia di masa depan. Saya kemarin tertarik dengan Yusuf Hamka. Yusuf Hamka bilang ini anak muda sekarang tertarik dengan dunia apa istilahnya artificial intelligence ini. Mereka hidup dengan di dunia metaverse dan sebagainya, mereka bisa dapat keuntungan sebagainya. Kalau semua tinggal di sana, semua hidup di sana, cari keuntungan di sana, terus siapa yang bekerja untuk cari beras gitu kan, tanaman, buah-buahan dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat di Matrix itu memang nanti tubuh ini akan hanya jadi satu karena semua hidup di dunia virtual itu hanya sebagai energi tadi dikatakan gitu kan. Karena tidak ada lagi yang bekerja untuk mengais rezeki tanaman, buah-buahan dan sebagainya, sehingga hidupnya hanya dari sains, maksudnya dari teknologi tubuh kita ini. Karena manusia nggak akan terlalu banyak bergerak, mereka hidup di dunia virtual itu. Gitu. Dan saya rasa itu adalah suatu keniscayaan. Dan sebetulnya kalau kita bicara virtual, saya kemarin tertarik dengan statementnya Bung Leo ya, Chrysostomus Epaphroditus itu, bahwa sebetulnya virtual itu bukan hanya bicara mengenai dunia saat ini gitu. Bahkan ribuan tahun yang lalu sudah ada gambaran tentang dunia virtual gitu. Tapi dengan definisi yang berbeda gitu. Kemudian setelah kita lihat, mungkin sudah pada tahu juga ya tentang bagaimana GKI sudah memulai dengan gereja metaverse. Sementara kita masih berkutat dengan ritual seremonial. Ketika saya pertama kali lihat, baru 11 jam itu, gereja metaverse-nya GKI itu baru hanya berapa puluh orang yang lihat. Tapi itu 2 hari lalu. 2 hari lalu dan hari ini sudah 3.800-an. Cepat atau lambat, ya. Virtual ini akan jadi bagian dari kehidupan kita. Dulu saya intuisi saya kan sudah mencoba menganalisa nanti. Dulu walaupun orang sempat aktif dengan istilah apa itu jemaat online, saya bilang jangan keluar statement begitu, nanti cepat atau lambat kita akan masuk. Tapi situasi kondisi pandemi membuat kita dipaksa untuk masuk dalam dunia itu. Dan menurut saya dunia virtual seperti metaverse ini nggak lama lagi. Seharusnya kita mencoba melihat apa peluang di balik itu. Jangan kita terlalu antipati dan bahkan nantilah itu masih panjang. Seharusnya kita selangkah di depan perkembangan zaman. Jangan berubah kalau udah kepepet dan terseret-seret. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya sih setuju sama Pak Pendeta Erik ya, bahwa makanya saya bilang tadi saya pisahkan dulu secara individu, secara perorangan kita pribadi-pribadi mau nggak mau akan mengikuti dan beradaptasi dengan teknologi. Karena teknologi saya bilang diciptakan untuk memudahkan hidup kita kok, gitu ya. Hal-hal yang tadinya kita lihat di film bisa langsung kita alami sekarang dan jadi kenyataan. Itu prinsipnya sih itu. Lalu dia punya efek-efek sosial, ekonomi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau efek ekonomi juga bagus menurut saya ya, yang bisa beradaptasi akan survive, akan dapat sumber income baru, akan punya pengalaman baru, gitu ya. Bahkan sebenarnya walaupun terjadi kesenjangan yang kita bahas tadi, sebenarnya memudahkan. Walaupun ada kesenjangan, sekarang murah banget untuk kemana-mana lewat metaverse, gitu aja sih, nggak perlu terbang, gitu ya. Apalagi dengan banyak pandemi, dengan banyak virus dan segala macam, justru menjelajahi dunia menggunakan teknologi jauh lebih mudah, jauh lebih murah, jauh lebih sehat, gitu konsepnya. Memang ada perbedaan sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang berbeda dengan kita bertemu langsung sih, menyapa langsung, gitu ya. Tapi ini akan memperluas pertemanan, jaringan, relasi, bahkan bisnis, ekspor-impor. Tadi ekspor-impor harus kirim barang pakai kontainer, sekarang jual belinya pakai NFT. Gitu ya. Mungkin begitu ya, konsumsi-konsumsi teknologi, konsumsi barang-barang dari sisi virtual akan lebih banyak gitu. Yang tadinya harus kita pajang di rumah, sekarang kita tidak pajang di rumah, pajang di sosmednya kita, pajang di websitenya kita masing-masing, gitu kan. Semuanya udah begitu sekarang konsepnya. Nah, dan Pak Pendeta Erik, saya setuju juga dengan Bapak. Kita harus cepat untuk beradaptasi dengan apapun yang akan terjadi di ke depan, dan kita bisa survive. Kan kita hanya beradaptasi kok hidup ini ya, konsepnya begitu. Itu kalau dari sisi perorangan, keluarga. Tapi dari sisi organisasi ya tentu harus kita bicarakan, kan saya bilang tadi ya, gereja akan beradaptasi tentu secara organisasi, ada teolognya di dalamnya, Bapak Ibu, gitu. Ada ahli teknologinya di dalamnya, dan lain sebagainya, sosiologinya,
yang mengerti budaya, gitu ya. Ada yang ngerti ekonomi, sisi ekonominya, sehingga ini bukan sesuatu yang kita jadikan antipati, tapi kita, ya kata kuncinya adalah adaptasi. Sehingga jadi sinergi, jadi kerjasama, jadi kolaborasi, memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang baik, yang menopang warga jemaat juga, gitu ya, dari sisi apapun. Gitu sih, saya setuju sekali dengan Bu Pendeta Patricia tadi dan Pak Pendeta Erik. Thank you. Thank you. Silakan Bu Pendeta Petris. Iya, terima kasih. Saya kira sepakat ya untuk apa yang dilakukan. Meneruskan yang tadi Pak Stephen bilang soal adaptasi itu kemampuannya manusia gitu. Itu kehebatannya manusia bahwa dia mampu beradaptasi. Sehingga kemudian ini bisa kita gunakan untuk beradaptasi juga dengan lingkungan baru, teknologi baru dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya metaverse juga mengajarkan kita yang tadi bicara soal kerjasama, kolaborasi. Kalau gereja mau memikirkan hal ini, berarti nggak cuma teologi yang ngumpul, tapi orang-orang yang paham ekonomi, orang-orang yang paham teknologi, yang supaya kemudian betul bahwa kita bisa belajar, tapi ada ahlinya, supaya kita membuka diri juga pada, kalau kita mau memanfaatkan peluang ini, maka membuka mata dan diri selebar-lebarnya pada sumber daya insani yang kita miliki juga, sehingga mereka punya ruang untuk kemudian bukan dimanfaatkan ya, tapi diberdayakan supaya menghasilkan hasil yang baik. Karena ada banyak hal juga yang perlu kita pikirkan, bukan hanya bicara teologi, tapi regulasi yang ada, lalu kemudian soal infrastruktur dan lain sebagainya. Nanti siapa yang, kalau sekarang kan pertanyaannya siapa yang berkuasa di metaverse, nanti besok-besok kalau kita mau masuk jadi di dalamnya juga siapa yang berkuasa, siapa yang tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita perlu pikirkan bersama-sama. Yang pasti menarik kalau semua orang bisa bersepakat untuk mau beradaptasi. Tapi kemudian adaptasi itu juga membuka peluang pada berbagai macam tantangan baru. Nah, tantangannya kita mau kerjasama atau enggak. Lalu kita mau melibatkan banyak orang atau enggak. Karena kalau kerja sendiri udah mehong dia, udah mahal gitu ya. Aduh, kagak mampu. Tapi jangan-jangan ada jemaat yang kita yang bingung uangnya mau ditaruh kemana, ya udah invest aja di situ misalnya gitu ya. Itu yang kalau kita bisa wacanakan ini dengan lebih baik ya bagus untuk ke depannya. Supaya sekarang ini kalau GKI kan dia masih terbatas ya, jumlahnya masih 35 peserta. Bicara infrastruktur, tapi nggak apa-apa setidaknya mereka mencoba. Lalu assembly yang biasanya harus dari negara-negara lain, jangan-jangan mereka membuka peluang pada hadirnya teman-teman dari negara-negara lain. Wah, itu teman-teman yang biasa berbahasa, wah, senang sekali ada di sana. Karena selama ini mau ngomong di gereja pakai bahasa Inggris kan dibilang sombong ya, gitu kata teman-teman gitu. Nah, sekali aja ini peluang supaya mereka bisa mengaktualisasi diri. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Wah, terima kasih kepada kedua narasumber kita, teman belajar kita pada pagi siang hari ini ya. Saya menangkap paling tidak ada beberapa kata kunci. Pertama, adaptasi. Wah, ini sangat penting gitu ya. Bagaimana kita bisa merespon suatu fenomena yang ada. Tadi dikatakan Pak Stephen, juga Bu Pendeta Petris, adaptasi itu juga bagian dari kemampuan manusia untuk menyikapi keadaan yang ada. Pandemi ini pun juga memaksa kita beradaptasi. Nah, perubahan-perubahan ini membuka mata kita juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan teknologi seperti ini. Tetapi juga di sisi yang lain menciptakan peluang untuk mau nggak berkolaborasi, mau nggak bersinergi, dan berinvestasi. Investasi tadi bukan hanya bicara soal uang sih menurut saya, pasti Pak Stephen dan Pak Bu Petrus juga begitu. Tapi investasi bicara soal bagaimana kita bisa merangkul jiwa-jiwa yang ada, yang tadi ya mau bicara bahasa Inggris saja merasa tertolak di gereja nyata, tapi mungkin di metaverse mereka bisa merasa inilah rumah kami. Itu satu contoh saja menurut saya. Jadi investasi di sini selain soal materi, tapi juga bicara soal investasi jiwa, orang-orang yang terhilang ini harus kita juga rangkul menurut saya. Ini sangat menarik, begitu ya Bu Rani dari dua pembicara kita, dan saya senang, kita senang, KSJ senang bahwa kita sepakat untuk menerima atau maju untuk mau beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada sekarang ini. Walaupun kita katakanlah kita belum tahu sampai sekarang ini nanti akan menjadi seperti apa ke depannya metaverse itu. Gitu, Bu Rani mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Cukup. Kalau gitu saya serahkan pada dua narasumber kita untuk mungkin ada closing statement 1-2 kata. Iya.
Bapak Ibu, dari saya, perkembangan teknologi, kemajuan teknologi tak terelakkan. Metaverse hanya salah satu dari wujud kemajuan teknologi, gitu ya. Kita hidup di dunia ini tentu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk di dalamnya teknologi, dan hari ini kita bahas soal metaverse. Jadi memang kita nggak bisa elakkan lagi untuk mampu memahaminya, mampu ikut serta di dalamnya. Sesederhana kita punya WA, video call, punya Facebook, punya Instagram, gitu ya. Sekarang kita punya metaverse, gitu ya. Sesederhana tadi dulunya telepon kabel, sekarang sudah WiFi di mana-mana ya. Gitu. Jadi kita akan beradaptasi. Mari kita gunakan teknologi yang baik ini, termasuk metaverse di dalamnya, untuk hal-hal yang positif, yang memudahkan hidup kita. Ya, untuk hal-hal yang menopang juga kita dalam hidup yang lebih sejahtera. Jadi kita ambil saja positif-positifnya. Kata kuncinya perubahan tak terelakkan, teknologi memudahkan hidup kita beradaptasi di dalamnya. Itu secara individu. Kalau secara gereja, mari kita bicarakan baik-baik di organisasi. Apalagi kita kan suka dengan kata reformasi juga kan. Nah, jadi adaptasi dan reformasi hampir sama lah menurut saya ya. Yang mereformasi itu bagian dari beradaptasi kan sebenarnya. Ada hal-hal yang perlu direformasi dan diadaptasi, ada hal-hal yang memang harus dipertahankan. Gitu ya. Jadi karena saya bicara soal teknologi saja, cukup sampai di situ. Soal teologi, ada Bu Pendeta Patricia. Silakan Bu Beatrice. Ya, jangan takut dan gelisah. Kuatkan dan teguhkan hatimu gitu ya. Menghadapi perubahan itu butuh pengharapan yang besar memang. Tapi kemudian mimpi yang sebesar itu butuh kita bangun dan mewujudkannya. Jadi tinggal bagaimana kemudian wacana-wacana ini tidak tertinggal di ruang-ruang digital ini, di cloud Zoom meetingnya KSJ atau di YouTube-nya KSJ, tapi mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan mulai dari gereja kita tercinta gitu, lalu menghasilkan menjadi berkat ya, karena ada begitu banyak peluang-peluang baik di sana. Betul ada banyak tantangan, tapi tantangan itu kan nggak terhindarkan dari perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, siap nggak? Berani nggak? Kan gitu. Kalau berani ya melangkah bersama-sama dalam takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih. Biar kelihatan pendetanya kan Ustadznya. Minggu depan kami kembali mengundang, kita boleh hadir belajar bersama Kamisan tanggal 3 Maret. Temanya tentang fobia Islam dan Kristen dengan narasumbernya Pendeta Erik Hetaria dan Kiai Taufik Jamat. Saya yakin ini topik yang sangat-sangat menarik. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ambil bagian di dalamnya. Metaverse ini menjadi media yang memang tidak bisa kita elakkan, dan bagaimana gereja harus mampu menanggapi perubahan ini dan bisa memanfaatkannya untuk kemajuan dan perkembangan gereja kita. Episode terbaru Podcast Tanpa Podium dapat teman-teman saksikan setiap hari Rabu di Spotify dan setiap hari Sabtu di kanal YouTube @Podcast Tanpa Podium. Sampai jumpa. Mantap.